semuanya? Ya, Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Kak. Baik, oke. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak tujuan kakak datang ke sini untuk apa? Kurang tahu, Kak. Kurang tahu. Oke, nah jadi di sini kakak akan melakukan yang namanya layanan bimbingan klasikal. Nah, namun sebelum lebih jauh lagi, sebelum kita memulai pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar memperlancar proses pembelajaran hari ini. Nah, berdoa akan Ibu pimpin. Silahkan kalian berdiri. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik adik-adik, di sini sebelum kita memulai ke materi, di sini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Niketur Dwi Arisanti. Ibu merupakan mahasiswa semester 6 dari program studi bimbingan dan konseling di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di sini Ibu akan memberikan sebuah layanan mengenai bimbingan klasikal. Nah, sebelumnya apakah kalian tahu apa itu bimbingan klasikal? Kurang tahu, Ibu. Tidak tahu. Oke, nah jadi di sini Ibu akan jelaskan. Jadi bimbingan klasikal merupakan sebuah layanan bimbingan yang diberikan kepada seluruh peserta didik dalam satu kelas secara bersama-sama dan terjadwal. Nah, layanan ini bertujuan untuk membantu siswa untuk memahami diri, mengembangkan potensi serta menangani permasalahan umum yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah. Nah, sejauh ini apakah kalian mengerti apa itu bimbingan klasikal? Bisa, Ibu. Mengerti. Oke, nah jadi di dalam bimbingan klasikal ini Ibu akan membahas materi mengenai prokrastinasi akademik. Nah, namun sebelum itu di sini Ibu akan menjelaskan waktu pelaksanaan bimbingan klasikal kita akan laksanakan selama 20 menit. Apakah kalian setuju? Setuju, Ibu. Baik, nah jadi kita langsung saja mulai. Jadi untuk pemberian materi Ibu akan memberikan terkait prokrastinasi akademik. Nah, dari kalian apakah tahu apa itu prokrastinasi akademik? Enggak, Ibu. Oke, nah sebelum itu Ibu sebelumnya juga akan menjelaskan tujuan dari pemberian materi prokrastinasi akademik ini. Nah, yang pertama itu ada tujuan umum. Nah, tujuan umumnya itu adalah agar peserta didik dapat memahami definisi prokrastinasi akademik dengan indikator-indikatornya yang nanti akan Ibu jelaskan satu persatu. Yang kedua, ada pun tujuan khususnya, yaitu peserta didik dapat juga memahami definisi dari prokrastinasi akademik dengan indikatornya yang akan Ibu jelaskan nanti. Nah, selain itu juga peserta didik dapat menyaksikan video terkait indikator-indikator dari prokrastinasi akademik yang nanti akan Ibu tayangkan lewat laptop. Nah, karena kalian tadi bilang belum mengetahui apa itu prokrastinasi akademik, jadi Ibu akan jelaskan. Jadi, di sini terdapat dua definisi dari prokrastinasi akademik. Yang pertama, menurut ahli Winarso, yang dimana beliau mengemukakan bahwa prokrastinasi akademik adalah suatu tindakan penundaan pengerjaan tugas akademik sampai waktu yang sangat dekat dengan batas pengumpulan. Nah, dari definisi tersebut memperoleh indikator penundaan mengerjakan tugas. Nah, selanjutnya yaitu menurut Silver juga mendefinisikan prokrastinasi akademik, yaitu seseorang yang melakukan prokrastinasi tidak bermaksud untuk menunda mengerjakan tugas, namun individu merealisasikannya dengan cara menghindari untuk mengerjakannya sehingga menyita banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Nah, dari definisi ahli Silver memperoleh indikator yaitu menghindari tugas. Nah, menurut KBBI, menghindari diartikan sebagai tindakan menjauhkan diri atau berusaha tidak terlibat dalam suatu hal yang dianggap kurang menyenangkan, merugikan, atau ingin dihindari. Sedangkan penundaan dalam KBBI diartikan sebagai tindakan menangguhkan waktu pelaksanaan suatu kegiatan hingga waktu yang ditentukan. Nah, dari definisi para ahli di atas itu dapat disimpulkan bahwa prokrastinasi merupakan perilaku penundaan dan penghindaran dalam menyelesaikan tugas yang dapat dikenali melalui dua indikator utama, yaitu menunda dan menghindari tugas. Nah, dari definisi prokrastinasi akademik, apakah kalian sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham, Bu? Sudah. Oke, kita lanjut ke aspek-aspek prokrastinasi akademik. Nah, prokrastinasi akademik ini memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama ada menunda waktu pengerjaan.
Nah, seorang prokrastinator cenderung melakukan penundaan yang bisa ditandai dengan ketidakmampuan dalam memenuhi tingkat waktu pengumpulan, yang dimana individu tersebut akan menunjukkan pola pikir yang masih berorientasi pada masa kini dan seringkali pelaku prokrastinasi mengabaikan pertimbangan untuk masa depannya. Yang kedua yaitu adanya perbedaan waktu antara rencana dan pelaksanaan. Nah, adanya perbedaan celah antara keinginan dan tindakan yang nyata tercermin dalam kegagalan siswa dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, meskipun mereka berniat menyelesaikan. Nah, hal ini berkaitan dengan perbedaan waktu antara rencana dan kinerja nyata. Seorang prokrastinator akan menghadapi kesulitan di dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu ada menghindari tugas. Menghindari tugas merupakan perilaku menunda-nunda mengerjakan tugas yang seharusnya diselesaikan. Yang dimana ketika seorang menghindari tugas, mereka cenderung mencari alasan atau mencari aktivitas pengalihan agar tidak mengerjakan tugas tersebut. Nah, selanjutnya setelah dari aspek-aspek prokrastinasi, kita akan lanjut pada ciri-ciri prokrastinasi akademik. Nah, ciri-ciri seseorang yang melakukan prokrastinasi ditandai dengan yang pertama, rendahnya tingkat percaya diri. Nah, individu yang melakukan prokrastinasi seringkali merasa tidak yakin dengan kemampuannya. Individu akan merasa ragu apakah mereka akan bisa mengerjakan tugas dengan baik, sehingga akhirnya akan menunda menyelesaikan tugas. Yang kedua yaitu merasa segala sesuatu harus sempurna. Nah, seorang prokrastinator yang melakukan prokrastinasi bisa merasa bahwa semua yang mereka kerjakan harus sempurna. Nah, ketakutan akan kesalahan akan membuat mereka menunda tugas karena mereka merasa belum siap untuk melakukannya ataupun mengerjakannya dengan baik. Dan yang terakhir itulah tingkah laku menghindari. Nah, sama seperti sebelumnya, ini berarti seorang cenderung menghindari tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan dengan mengalihkan ke aktivitas yang lebih menyenangkan. Nah, adapun faktor penyebab dari prokrastinasi yaitu yang pertama ada ketidakmampuan untuk berkonsentrasi, yang kedua memanajemen waktu yang buruk, yang ketiga adanya ketakutan dan kecemasan dalam mengerjakan tugas, dan yang terakhir ada kurangnya percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri. Nah, dari materi yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Sudah cukup. Sudah cukup. Oke, jadi selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai contoh orang yang memiliki tingkat prokrastinasi yang rendah dan contoh orang dengan tingkat prokrastinasi yang tinggi. Nah, pertama Ibu akan menjelaskan mengenai contoh orang yang memiliki prokrastinasi akademik yang rendah. Bisa dilihat gambar berikut. Bisa. Oke, bisa. Nah, yang gambar pertama yaitu terdapat Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Kons, merupakan seorang dosen dari program studi bimbingan dan konseling jurusan ilmu pendidikan, psikologi dan bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Beliau memiliki tingkat prokrastinasi akademik yang rendah yang turut mendukung kesuksesannya meraih gelar profesor. Dengan berbagai prestasi yang gemilang, beliau berhasil menjadi guru besar di program studi bimbingan dan konseling. Dan yang kedua yaitu ada Profesor Nyoman Dantes, bisa dilihat gambar di bawah ini. Nah, Profesor Nyoman Dantes adalah seorang dosen dari program studi bimbingan konseling jurusan Ilmu Pendidikan, Psikologi dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, beliau memiliki tingkat prokrastinasi akademik yang rendah serta yang turut mendukung kesuksesannya meraih gelar profesor dengan berbagai prestasi yang gemilang. Beliau berhasil menjadi seorang guru besar dari program studi bimbingan dan konseling. Nah, itu merupakan contoh-contoh orang dengan tingkat prokrastinasi akademik yang rendah. Nah, selanjutnya selain dengan contoh orang dengan tingkat prokrastinasi yang rendah, Ibu juga akan menjelaskan contoh orang yang memiliki tingkat prokrastinasi yang tinggi. Nah, yang pertama itu dapat tercermin dalam peserta didik yang kesulitan dalam memuat keputusan sendiri. Nah, yang dimana di sini dimaksud ketika seorang siswa dihadapkan dengan dua pilihan. Peserta didik tersebut tidak dapat menentukan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Contohnya, seorang siswa merasa bingung apakah harus mengerjakan tugas yang harus diselesaikan besok atau ikut bermain bersama teman-temannya. Yang kedua,
Contoh orang dengan tingkat prokrastinasi yang rendah tercermin dalam peserta didik yang kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Nah, yang dimana contohnya ketika diberikan tugas oleh gurunya, peserta didik tersebut tidak mampu mengerjakan tugas dengan baik dan cenderung mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Yang selanjutnya yaitu terdapat peserta didik yang lebih memilih bermain gadget daripada menyelesaikan tugas yang sebelumnya sudah ia kerjakan sehingga tugas tidak selesai tepat waktu. Nah, itu juga termasuk contoh orang dengan tingkat prokrastinasi akademik yang tinggi, yaitu peserta didik yang lebih bermain gadget ketimbang mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh guru di sekolah. Nah, itu merupakan contoh orang dengan tingkat prokrastinasi yang tinggi dan tingkat prokrastinasi yang rendah. Nah, di mana kalian harus bisa mencontohi orang-orang dengan tingkat prokrastinasi yang rendah, bukan yang sebaliknya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, nah selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video dari kedua indikator yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu yang pertama ada penundaan dan yang kedua itu ada menghindari tugas. Namun di sini dapat direalisasikan dalam dua faktor, itu ada yang faktor yang bersifat positif dan bersifat negatif. Nah, namun kita akan mulai dari penundaan yang bersifat positif terlebih dahulu. Silahkan kalian simak video berikut dan cermati dengan baik. Oke, itu termasuk video penundaan yang bersifat positif, yaitu yang dimana siswa tidak mengulur-ngulur waktunya atau melakukan penundaan ketika mengerjakan tugas dan langsung mengerjakannya tepat waktu. Nah, yang selanjutnya juga Ibu akan menayangkan penundaan pengerjaan tugas yang bersifat negatif. Oke, itu merupakan contoh dari orang yang melakukan penundaan secara negatif, yang dimana dari contoh tersebut memang secara sengaja melakukan penundaan dengan melakukan aktivitas yang lain. Nah, untuk indikator yang selanjutnya yaitu menghindari mengerjakan tugas juga ada dua, yaitu yang menghindari secara positif dan menghindari secara negatif, yang dimana Ibu akan menayangkan video dimulai dari menghindari yang bersifat positif terlebih dahulu. Silahkan kalian bisa simak dengan sebaik mungkin. Nah, itu merupakan contoh video dari orang yang melakukan menghindari tugas secara positif. Nah, yang dimana ditandai dengan seseorang tidak akan menghindari mengerjakan tugas ketika diberikan tugas oleh gurunya di sekolah. Nah, untuk selanjutnya, Ibu juga akan menayangkan video yang indikator yang terakhir, yaitu yang bersifat negatif, menghindari pengerjaan tugas secara negatif.
Nah, itu contoh terakhir dari orang yang dari video indikator yang bersifat menghindari negatif, yang dimana siswa tersebut lebih memilih juga aktivitas yang lain ketimbang mengerjakan tugas sekolahnya. Nah, dari kedua indikator tersebut, Ibu harap kalian lebih mengikuti indikator yang bersifat positif dan tidak bersifat negatif. Tapi kebanyakan siswa pasti melakukan video yang bersifat negatif. Betul apa? Betul. Oke, sudah bisa dilihat ya bahwa di sini juga kebanyakan sepertinya siswa melakukan prokrastinasi akademik. Nah, karena kalian sudah melihat dan memperhatikan dari awal, mulai dari materi, contoh orang dengan tingkat prokrastinasi akademik yang rendah dan tinggi, serta contoh video indikator yang bersifat positif dan negatif. Nah, selanjutnya sebelum kita ke tahap pengisian kuesioner, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Tidak ada. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan membagikan kertas kuesioner kepada kalian yang bisa kalian isi dengan sejujur-jujurnya. Yang dimana sekarang Ibu akan bagikan dan kalian bisa mengerjakan sesuai dengan petunjuk. Oke, karena kertas kuesioner sudah Ibu berikan, jadi kalian bisa mengisi kuesioner tersebut dengan jujur dan tidak ada tenggat waktu pengumpulan. Jika kalian sudah selesai mengerjakan, kalian bisa kumpul ke depan. Nah, di sana juga sudah isi cara pengisian, yaitu yang pertama, siswa harus mengisi identitas nama, kelas, nomor absen, dan petunjuk pengisian, yang dimana di sini ada keterangan pilihan jawaban antara lain sangat tidak sesuai, kurang sesuai, sesuai, dan sangat sesuai. Silahkan isi kuesioner tersebut sesuai dengan kondisi kalian. Apakah bisa dipahami? Oke, Ibu beri waktu kalian mengisi kuesioner dalam waktu 4 menit. Tapi jika belum selesai, bisa mengerjakan terlebih dahulu. Namun buat yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Ingat, jangan mencontek pekerjaan punya teman, yang dimana di sini Ibu ingin kejujuran kalian dalam mengisi kuesioner prokrastinasi akademik ini. Apakah sudah selesai? Belum, Bu. Belum. Oke, Ibu tunggu lagi sebentar ya. Baik, apakah sudah selesai? Sudah. Oke, silahkan ketua kelas bisa mengumpulkan dari paling belakang ya. Baik, karena kalian juga sudah mengisi kuesioner dari prokrastinasi akademik ini, dan selanjutnya Ibu akan menganalisis dari hasil kuesioner ini untuk dilakukan yang namanya bimbingan kelompok. Jadi, buat kalian yang akan lanjut ke bimbingan kelompok agar mempersiapkan diri terlebih dahulu. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Nanti setelah jam istirahat kedua, Ibu akan mengumumkan siapa saja orang yang mengikuti bimbingan kelompok. Nah, sebelum Ibu akhiri, karena jam sudah mau selesai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Tidak. Oke, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan akhiri pertemuan hari ini, dan nanti kita akan bertemu di bimbingan kelompok selanjutnya. Nah, karena tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup juga dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian dalam mengikuti bimbingan klasikal hari ini. Sampai jumpa di bimbingan kelompok selanjutnya. Terima kasih. Baik, selamat siang adik-adik. Bagaimana siang? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik. Nah, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok yang akan kita lakukan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar memperlancar proses bimbingan kali ini. Nah, doa akan Ibu pimpin, berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah hadir dan bersedia untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Nah, Ibu salam hargai partisipasi kalian. Nah, sebelumnya
Apakah kalian tahu kenapa kita bisa melakukan bimbingan kelompok hari ini? Jadi tujuan kalian dan ibu ada di sini yaitu untuk melakukan bimbingan kelompok. Nah, sebelum masuk ke materi, sebenarnya kalian tahu apa itu bimbingan kelompok? Atau kalian pernah melakukan bimbingan kelompok sebelumnya sama guru BK? Belum. Jadi ibu akan jelaskan bimbingan kelompok adalah sebuah layanan yang dilakukan dalam kelompok kecil seperti yang kita lakukan sekarang, yang dimana kalian bisa berbagi pengalaman, bertanya, berdiskusi dan mencari solusi bersama-sama. Nah, ini bukan tentang ceramah, tapi ruang untuk kalian saling terbuka dan belajar. Apakah bisa dipahami? Nah, dari pelaksanaan bimbingan kelas kali ini, ibu tentunya menggunakan 3 asas, yaitu yang pertama asas kerahasiaan. Apapun data ataupun kata yang akan kalian ceritakan di sini sangat dijaga kerahasiaannya dan hanya kalian dan ibu yang tahu. Dan yang kedua ada keterbukaan. Ibu harap kalian terbuka dengan masalah kalian di sini. Dan yang terakhir adalah kesukarelaan. Kalian dengan sukarela mengikuti kegiatan bimbingan kali ini. Maka bisa dipahami? Bisa. Nah, hari ini yang akan kita bahas materinya tetap tentang prokrastinasi akademik, yaitu kebiasaan menunda ataupun menghindari mengerjakan tugas. Nah, untuk waktu pelaksanaan bimbingan kelompok untuk waktu 7 menit, apakah bisa disepakati? Bisa. Baik, kita langsung saja mulai dari bimbingan klasikal yang sudah kita lakukan tadi. Ada nggak materi yang belum kalian pahami? Dari sini mungkin. Yang belum kami pahami yaitu faktor dari prokrastinasi akademik. Faktor penyebab dari prokrastinasi akademik. Dan yang di sini Dampak prokrastinasi akademik. Oke, sebelum ibu jelaskan, tadi ibu belum sempat memperkenalkan diri ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama ibu Nika Arisanti. Ibu berasal dari program studi bimbingan konseling, mahasiswa semester 6 dari Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, sebelum kita lebih jauh, agar kita dekat satu sama lain, ibu ingin kalian juga memperkenalkan diri, dimulai dari sini. Okta. Perkenalkan nama saya Serina Sestengit, Serina. Yunisintya Kepametia. Perkenalkan nama saya Sari. Tri. Perkenalkan nama saya Oke, karena ibu juga sudah memperkenalkan diri dan kalian juga sudah memperkenalkan diri, kita langsung saja mulai dari yang pertama, yaitu pertanyaan faktor penyebab dari prokrastinasi akademik. Nah, ibu akan menjelaskan di sini. Jadi perilaku prokrastinasi akademik itu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang pertama, manajemen waktu yang buruk. Nah, di mana individu yang melakukan prokrastinasi menunjukkan ketidakmampuan dalam mengelola waktu secara efektif. Yang kedua, yaitu ketidakmampuan untuk berkonsentrasi yang bisa disebabkan oleh gangguan seperti lingkungan, kebisingan, ataupun meja belajar yang berantakan, dan faktor lainnya, atau bisa berasal dari faktor internal dalam diri ataupun eksternal seperti lingkungan yang sudah tadi ibu jelaskan. Dan yang ketiga, adanya ketakutan dan kecemasan yang berkaitan dengan faktor takut akan kegagalan. Nah, dan yang terakhir itu kurangnya rasa percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri juga menjadi alasan yang mendorong seseorang untuk menunda mengerjakan tugas, yang dimana semua faktor yang sudah ibu jelaskan tadi itu saling berkaitan dan dapat memperburuk kebiasaan prokrastinasi akademik ini atau perilaku menunda dan juga menghindari mengerjakan tugas. Apakah bisa dipahami atau mungkin ada hal yang ingin ditanyakan terkait faktor penyebabnya? Apakah sudah cukup? Cukup. Oke. Jadi karena faktor penyebab juga sudah ibu jelaskan, selanjutnya dampak. Oke, dampak dari prokrastinasi akademik sendiri yaitu terdapat dari beberapa ranah, seperti yang pertama ranah afektif, yaitu ranah yang mencakup perasaan gelisah, cemas, takut, menyesal, stres, serta munculnya perasaan emosi yang tidak stabil, panik, hingga perasaan sedih. Yang kedua yaitu ranah kognitif. Nah, ranah kognitif ini kalian tahu apa itu ranah kognitif sebelumnya? Nah, itu yang menyangkut pikiran kalian. Nah, itu juga bisa faktor yang paling berdampak itu dari ranah kognitif, yang dimana ditandai dengan pikiran terus-menerus tentang tugas yang belum selesai dan tambah banyak, serta menganggap diri sebagai orang yang gagal. Nah, adapun tentunya dari ranah akademik kalian, dampaknya yaitu mencakup pekerjaan yang tertunda, penurunan nilai, prestasi belajar menurun, hingga penumpukan yang tugas. Nah, itu beberapa dampak yang mungkin kalian alami sebagai seorang pelaku prokrastinasi akademik. Nah, sampai sini apakah kalian paham? Oke, karena kalian sudah paham, selanjutnya ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang harus kalian isi.
Silakan bisa kalian isi sesuai dengan kondisi kalian saat ini. Satu-satu ya bikinnya. Baik, apakah ada yang ditanyakan dari pengerjaan LKPD-nya? Atau ada yang susah? Bisa ya? Baik, apakah kalian sudah selesai mengerjakan? Sudah. Bisa dikumpul ya? Nah, tujuan kakak memberikan lembar kerja ini yaitu untuk melanjutkan proses ke dalam konseling kelompok, yang dimana dari kalian nanti bagi yang terpilih untuk melakukan konseling kelompok yaitu orang yang memiliki permasalahan yang lebih lanjut akan melakukan konseling kelompok bersama kakak. Bisa terdiri dari 2 ataupun 3 orang nanti yang akan kakak pilih melalui pengisian LKPD ini. Apakah bisa dipahami? Bisa. Nah, baik, karena waktu juga sudah hampir selesai dan dilanjutkan dengan konseling kelompok nanti, untuk pertemuan hari ini apa bisa kita akhiri? Bisa. Baik, sebelum diakhiri, karena tadi kita buka dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Jadi persiapkan diri kalian, berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, bagi kalian, karena sesi bimbingan kelompok sudah selesai, kalian sudah bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Baik, oke. Nah, sebelum kita mulai melakukan konseling kelompok, jadi alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar memperlancar proses kegiatan konseling kelompok hari ini. Berdoa akan Ibu pimpin, berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, nah pertama Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah hadir dan bersedia mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini. Nah, kegiatan ini memiliki tujuan untuk membantu kalian dalam menyelesaikan masalah yang kalian alami. Nah, sebelum itu Ibu ingin tahu dahulu, anak kalian tahu dari proses bimbingan kelompok ke konseling kelompok itu apa? Konseling kelompok belum tahu. Oke, kalian belum tahu apa itu konseling kelompok. Di sini bukan jelaskan. Nah, konseling kelompok adalah kegiatan di mana kalian bisa berbagi pengalaman, cerita dan mencari solusi bersama atas masalah yang dihadapi. Namun di sini lebih ke pemecahan masalah. Dan dalam kegiatan ini kita tidak saling menghakimi tapi saling mendukung dan juga mencari jalan keluarnya bersama-sama. Nah, ada 3 asas penting yang berlaku di sini sama seperti sebelumnya, yaitu ada asas kerahasiaan. Apapun informasi yang kalian sampaikan akan cuma kita berempat yang tahu, dan keterbukaan itu diharap kalian terbuka atas perasaan kalian masing-masing di sini. Dan yang terakhir itu kesukarelaan. Kalian dengan sukarela ikut dalam konseling kelompok hari ini. Nah, dari sampai sana apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu atau kita lanjut? Lanjut. Oke. Nah, untuk waktu pelaksanaan kita sepakati selama 7 menit bagaimana? Bisa. Oke. Nah, hari ini kita tetap akan membahas terkait prokrastinasi atau kebiasaan menunda dan menghindari tugas. Nah, kita akan mulai satu persatu dari permasalahan dari sini dulu. Saya sering kali menunda tugas, padahal belakangmu ada PR. Tapi kami nanti ada waktu, adikmu masih mengerjain. Rasanya kayak sukses lagi, padahal waktu berjalan. Oke, nah terima kasih karena kamu sudah berani menyampaikan apa yang menjadi perasaanmu dan perasaanmu terkait prokrastinasi akademik ini, yang dimana ini termasuk prokrastinasi aktif karena kamu tahu tugas itu penting tapi tetap memilih untuk menundanya. Nah, untuk selanjutnya kita keep dulu. Misalnya permasalahan dari siswa kedua. Saya juga sama Bu, tapi lebih suka menghindar dari tugas. Misalnya pura-pura lupa atau sengaja sibukin diri dengan hal lain biar kayak ada tugas saja. Baik, jadi
kamu itu lebih suka menghindari tugas dan lebih merealisasikannya pada pura-pura lupa, padahal kamu tahu itu tugas yang harus dikerjakan seperti itu. Nah, menghindar seperti itu bisa jadi tanda kamu merasa takut atau tertekan terhadap tugas. Apakah sebelumnya kamu pernah mencoba mengubah kebiasaan ini? Pernah Bu, saya sudah coba nulis jadwal, terus pasang alarm juga, tapi tetap aja nggak berhasil. Kadang saya malah tambah stres. Baik, Ibu apresiasi keterbukaanmu atas perasaanmu mengenai perilaku prokrastinasi akademik ini. Nah, karena kamu sudah mencoba sendiri tapi belum berhasil, Ibu sarankan nanti kita lanjutkan lewat konseling individu agar bisa ditangani lebih lanjut. Apakah bisa? Oke, bisa. Nah, untuk selanjutnya, permasalahan dari sini. Saat itu lebih sering mengulur waktu Bu. Tugas sudah tahu, sudah paham, tapi bilang sendiri habis ini deh. Tapi malah main HP dulu, terus akhirnya lupaan. Baik, mengulur waktu seringkali tampak sepele, tapi lama-lama bisa jadi kebiasaan buruk. Apakah kamu sadar sedang menunda mengerjakan tugas sebelumnya? Sadar sih Bu, tapi kayak enteng aja. Masih ada waktu, tapi jadinya jadi buru-buru dan hasilnya nggak optimal. Oke, kamu tahu itu dampaknya kayak gimana ya kalau misal suka menunda, itu masih ada waktu tapi dia buru-buru. Nah, itu pas kamu buru-buru itu bagaimana? Apakah kamu merasa stres atau enggak pada saat mengerjakan? Ya agak stres lah Bu. Oke. Nah, karena kalian sudah mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan kalian satu persatu, di sini Ibu ingin kalian memberi saran satu sama lain agar teman kalian bisa meminimalisir perilaku prokrastinasi akademik. Dan dimulai dari kamu memberi saran kepada Kalau jadi kami kita sudah jadi saya harus membuatnya dulu dan buka HP dulu dan nggak tergoda dulu. Jadi dari pernyataan teman kamu apakah bisa diterima atau mungkin bisa? Bisa. Oke, selanjutnya coba kamu memberi saran kepada temanmu yang suka menghindari mengerjakan tugas. Kalau aku jadi kamu, mungkin bisa minta bantuan teman buat bareng-bareng ngerjain tugas, jadi nggak merasa sendirian atau takut. Oke, sekarang apakah dari pernyataan teman kamu bisa diterima atau terima? Oke, coba sekarang Ibu ingin kamu memberi saran kepada temanmu yang ini. Kalau aku jadi kamu, coba bikin batas waktu. Kayak aku harus mulai jam 4 sore, jadi bukan cuma diajar tapi jelas waktunya. Oke, dari pernyataan teman kamu yang memberi saran terkait penundaan waktunya, bagaimana? Apakah kamu bisa menerima atau bisa? Nah, baik, terima kasih atas pemberian saran dari masing-masing dari kalian, dan Ibu sangat bangga sekali kalian bisa saling memberi dukungan dan saran seperti itu. Nah, ya bukti bahwa kalian punya empati dan keinginan untuk berubah. Nah, Ibu simpulkan ya untuk kamu perlu melawan rasa nyaman yang muncul saat menunda mengerjakan tugas dengan membuat jadwal kecil harian dan bisa dipakai seperti sticky note ataupun alarm. Nah, untuk yang kamu, karena kamu sudah mencoba tapi tidak berhasil, kita akan lanjutkan ke konseling individu agar bisa dibantu lebih personal membantu menyelesaikan permasalahan kamu terkait prokrastinasi akademik. Nah, untuk kamu yang terakhir, kamu perlu menegaskan batas waktu untuk mulai mengerjakan, bukan hanya niat, tapi perlu adanya disiplin kecil biar jadi awal dari perubahan diri kamu ke depannya, seperti itu. Nah, ingat ya, perubahan itu butuh proses, tidak semua perlu sempurna terlebih dahulu. Yang terpenting mulai dan konsisten. Kalau hari ini gagal, mungkin besok kalian bisa mencoba lagi dan lagi. Nah, dari sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, sebelum kita akhiri, berarti tidak ada yang ingin ditanyakan. Oke, untuk kamu, kita akan lanjut ke konseling individu selanjutnya, dan karena sudah tidak ada hal yang ingin ditanyakan, jadi Ibu ingin ucapkan terima kasih kepada kalian karena hari ini, karena keberanian kalian hari ini untuk melakukan konseling kelompok bersama Ibu. Nah, Ibu harap setelah selesai sesi ini, kalian lebih sadar dan mau mulai mengambil langkah untuk berubah dalam meminimalisir perilaku prokrastinasi akademik kalian. Nah, karena tadi kita juga buka dengan doa, sekarang kita akan tutup dengan doa, berdoa untuk kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Baik, silahkan kalian sudah bisa kembali ke kelas, dan untuk kamu silahkan bisa diam dulu di sini. Terima kasih. Ya, betul. Baik, selamat siang Sherina, bagaimana kabarnya hari ini? Siang Bu. Oke, senang sekali ya bisa bertemu kamu di ruang konseling individu ini. Oke, nah semoga kamu sehat selalu dan tetap semangat ya. Sebelum kita mulai, seperti biasanya, alangkah baiknya kita berdoa agar memperlancar kegiatan konseling individu hari ini. Berdoakan ibu pimpin, berdoa menurut kepercayaan dan agama Sherina yang bisa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke tim konseling, Ibu ingin menjelaskan sedikit kenapa kamu dan Ibu bisa ketemu lagi. Nah, jadi hari ini, jadi setelah selesai pemberian layanan klasikal, bimbingan kelompok dan juga konseling kelompok, kita bertemu terakhir di konseling individu. Nah, jadi konseling individu itu adalah layanan yang bertujuan untuk membantu kamu mengenali dan mengatasi masalah pribadi, sosial maupun akademik. Nah, karena kita membahas tentang prokrastinasi akademik, jadi kita akan lebih ke aspek akademik kamu. Nah, layanan ini dilakukan secara tatap muka satu sama lain supaya lebih fokus dan bisa mengatasi masalah secara lebih tuntas. Gitu. Nah, selama proses ini tentunya sama seperti sebelumnya, Ibu memegang 3 asas penting, yaitu yang pertama ada kerahasiaan. Dan kamu sudah tahu apa itu asas kerahasiaan, yaitu semua data informasi kamu akan Ibu simpan secara baik tanpa dibocorkan. Yang kedua itu kesukarelaan, kamu dengan sukarela datang untuk melakukan konseling individu. Dan yang terakhir itu keterbukaan, kamu dengan terbuka atas perasaanmu sendiri terkait permasalahan prokrastinasi akademik yang kamu alami. Bagaimana? Apakah kamu siap? Siap. Untuk waktu kita lakukan selama 6 menit bagaimana? Bisa? Baik, saat konseling kelompok tadi, kamu sempat menyampaikan bahwa kamu sering mengulur waktu saat harus mengerjakan tugas. Nah, bisa kamu jelaskan lebih rinci apa yang biasanya terjadi? Ya Bu, jadi misalnya kalau dikasih tugas hari ini, saya suka bilang ke diri saya, nanti aja masih ada waktu. Tapi mungkin ditunda, makin malas. Kadang saya malah main game dulu atau nonton YouTube. Akhirnya tugasnya dikerjakan mepet, bahkan kadang nggak selesai gitu. Kapan sih biasanya kamu merasa mulai terdistraksi atau terdorong untuk menunda mengerjakan tugas? Biasanya seperti itu, kalau habis pulang sekolah saya merasa capek. Saya niatnya mau istirahat dulu, malah kebablasan. Apa sih yang kamu rasakan setelah kamu sadar kalau tugas belum kamu kerjakan? Rasanya kesel banget, panik, deg-degan, kadang malah jadi nggak bisa tidur karena kepikiran juga. Tapi anehnya besoknya saya ulangi lagi. Oke, jadi meskipun kamu sadar bahwa kamu tidak mengerjakan tugas itu membuat kamu stres, kamu tetap mengulanginya seperti itu. Iya Bu, kayak susah gitu buat mulai langsung selalu mikir nanti aja deh. Oke, baik, terima kasih ya atas sudah jujur dan terbuka atas perasaanmu. Nah, Ibu tahu tidak mudah untuk mengakui kebiasaan yang kita tahu itu kebiasaan yang kurang baik, tapi kamu sudah menunjukkan keberanian untuk menceritakan permasalahan kamu. Nah, apa yang kamu alami itu Ibu bisa validasi dan bisa bersifat update. Nah, merasa ingin istirahat setelah sekolah, takut kalau tugas sekolah tidak sempurna atau keasik dan main itu sangat manusiawi. Tapi yang paling penting sekarang kamu sadar dan mau kan kamu memperbaiki diri di konseling individu ini. Nah, sekarang Ibu ingin mengenalkan satu teknik yang bisa kita coba untuk membantu kamu mengatasi kebiasaan menunda ini, yaitu dengan teknik self-management atau suatu teknik untuk pengelolaan diri, seperti pengelolaan waktu, pengendalian diri, dan yang bisa membantu kamu meminimalisir perilaku ini. Bisa dipahami? Nah, teknik ini juga melatih kita untuk lebih sadar akan perilaku kita sendiri dan belajar untuk mengubah secara perlahan. Nah, ada 4 langkah utama. Yang pertama itu adalah self monitoring atau pemantauan diri. Mungkin Sherina, setiap kali Sherina menyadari bahwa kamu mulai menunda, coba bisa tuliskan di buku catatan atau di aplikasi catatan di HP kalau memang kamu tidak sempat mencatat di buku. Contohnya seperti jam 4 sore, niatnya mau ngerjain tugas PKN tapi malah buka TikTok sampai jam 5. Nah, dengan begitu kamu akan tahu pola-pola waktu kamu, kapan kamu mulai menunda dan kapan kamu menghabiskan waktu terhadap media sosial kamu. Dan itu juga membuat kamu tahu kapan kamu paling rentan terdistraksi oleh media sosial. Kalau bisa dipahami. Oke, dari self monitoring ini juga mengajarkan kamu sadar dan bertanggung jawab terhadap pilihan kamu.
Nah, yang kedua itu bisa dilakukan dengan goal setting atau menentukan tujuan harian. Nah, kamu bisa buat target kecil setiap hari, misalnya seperti hari ini saya akan mengerjakan tugas matematika selama 20 menit. Nah, target ini tidak harus besar, yang penting kamu mau mulai. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, di sini kamu bisa melakukan dengan cara membuat list tugas yang harus kamu selesaikan. Tapi itu dibuat secara spesifik dan realistis. Nah, kalau terlalu berat malah gak jadi semangat kan. Jadi kamu bisa membuat di tugas kecil itu jadi bagian-bagian kecil terlebih dahulu dan kamu mulai mengerjakan bagian kecil itu. Bisa dipahami. Nah, jika kamu berhasil melakukan target harian, kamu bisa memberikan yang namanya self reinforcement yang ketiga, yaitu penguatan diri. Nah, ketika kamu sudah berhasil misalnya mengerjakan tugas tanpa menunda, setelah itu kamu bisa misalnya, oke, karena aku sudah mengerjakan tugas selama 30 menit, aku bisa bermain HP selama 15 menit. Nah, setelah itu aku lanjut lagi mengerjakan tugas. Seperti itu. Nah, ini akan membantu otakmu mengenali bahwa mengerjakan tugas itu bisa ditetapkan, dan kamu juga akan merespon bahwa itu hal yang menyenangkan, seperti itu. Nah, ini juga termasuk kayak istilahnya bonus buat diri kamu sendiri, seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah self evaluation, yang dimana evaluasi harian. Nah, sebelum tidur kamu bisa meluangkan waktu sebentar untuk melakukan refleksi seperti apakah saya sudah melakukan target saya hari ini. Kalau berhasil, beri apresiasi. Nah, kalau belum, jangan marah ke diri sendiri, tapi lihat sebagai proses belajar kamu ke depannya. Nah, selanjutnya, karena kamu sudah mengetahui apa yang harus dilakukan, dan Ibu harap kamu bisa menerapkan teknik yang sudah Ibu kasih di dalam keseharian kamu. Dan nanti Ibu akan kasih kamu sebuah lembar harian yang harus kamu isi, dan kita akan bertemu lagi minggu depan untuk melihat proses kamu bagaimana. Apakah bisa? Bisa. Oke, nah karena kamu sudah melakukan hal penting hari ini, dan kamu mau berubah dan mengambil langkah pertama, mudah-mudahan banyak sekali. Sesuai lain yang memilih diam, tapi kamu memilih untuk memperbaiki kesalahan kamu. Nah, kamu tidak harus menjadi sempurna. Yang Ibu harapkan adalah kamu mau konsisten dalam mencoba dan belajar dari setiap hari dari kesalahan kamu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, kamu mungkin bisa melakukan ini mulai dari sekarang dan coba praktikkan langkah-langkah yang tadi. Kalau perlu, ibu sudah buatkan format monitoring harian, jadi kamu bisa isi, dan kita akan jadwalkan pertemuan ke depan lagi untuk melakukan evaluasi. Kalau kamu butuh bantuan di tengah jalan, silakan datang ke ruang BK dan jangan dipendam sendiri. Oke, karena waktu sudah selesai, mungkin sesi konseling individu ini akan kita akhiri, dan kita akan bertemu lagi di minggu depan untuk melakukan pertemuan selanjutnya. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, karena tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Sherina, terima kasih atas partisipasinya. Silahkan bisa kembali ke